senior dan rekan-rekan mahasiswa serta berada yang jadi orang Zoom hari ini, sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya, maka pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari nats Alkitab, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8 dengan perikop percakapan dengan Nikodemus. Penyampaian firman Tuhan pada hari ini yaitu dengan model khotbah ekspositori sesuai yang telah kita pelajari dalam materi kuliah kita. Saya mengajak kita membaca nats ini, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Baik, saya akan bacakan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dan tiap-tiap orang yang lahir dari air dan roh." Bapak dosen, kakak-kakak senior, dan rekan-rekan mahasiswa serta yang ada di ruang Zoom, khotbah ini saya beri judul yaitu Melihat Kerajaan Allah. Dari pembacaan nats ini kita mengetahui bahwa Nikodemus yang bertanya kepada Yesus bukanlah sebagai seseorang yang tidak berpengetahuan atau orang awam. Pada ayat 1 telah dijelaskan mengenai siapa sebenarnya Nikodemus. Yang bertanya kepada Yesus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dari literatur rabbinik, kaum Farisi digambarkan sebagai pengamat dan penegak hukum Taurat yang sangat teliti, yaitu orang-orang yang selalu ingin mengetahui segala sesuatu yang secara runtun dan rinci. Dalam gulangan naskah-naskah Melaut Mati, kaum Farisi dikatakan sebagai kaum yang suka mencari dan memerhatikan hal-hal yang sangat kecil. Mereka menjadi pengamat pelaksana hukum yang sangat teliti karena mereka memiliki kerangka berpikir bahwa Allah mencintai yang taat hukum dan mengetahui yang tidak patuh. Keprihatinan utama kaum Farisi adalah mengenai pembaruan Israel. Kaum Farisi adalah pemimpin utama. Kaum Farisi adalah pemimpin spiritual yang berkembang pada masa Bait Allah kedua, sekitar abad kedua sebelum Masehi. Menurut para ahli, kaum Farisi adalah perkembangan dari kelompok Hasidim. Kelompok Hasidim adalah kelompok yang menganggap diri mereka sebagai orang yang beragama saleh. Kelompok Hasidim ini memisahkan diri dari orang-orang biasa sehingga terkesan eksekutif. Bapak dosen, kakak-kakak senior, rekan-rekan mahasiswa serta yang ada di ruang Zoom, dari sini kita tahu bahwa Nikodemus tidak bertanya secara tulus kepada Yesus, tetapi dia ingin menguji mengenai Yesus yang diutus Allah dan telah mengadakan tanda-tanda mujizat pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur di perkawinan Kana, yang bisa kita baca pada Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Selanjutnya bisa kita membaca yang dipilih oleh Nikodemus, yaitu
datang pada malam hari yang untuk menyampaikan pertanyaan, atau tepatnya pertanyaan tersebut seperti tertulis pada ayat 2. Nikodemus yang menemui Yesus secara pribadi sehingga dia bisa menyampaikan pertanyaan secara jelas dan tentunya ingin mendapatkan jawaban dari Yesus. Bapak dosen, kakak-kakak senior, serta teman-teman mahasiswa yang di sini dan juga yang ada di ruang Zoom, pertanyaan disampaikan Nikodemus pada masa itu hingga saat ini masih relevan dipertanyakan atau ditanyakan oleh umat manusia, terutama bagi yang belum mengenal Yesus secara pribadi atau belum mengalami kelahiran kembali. Kita mungkin sudah membaca firman Tuhan setiap hari, baik itu melalui renungan harian atau melalui berbagai platform medsos, di mana saat begitu banyak sharing nats Alkitab yang bisa kita baca melalui FB, VT, Instagram, dan juga YouTube. Tetapi pertanyaan Nikodemus bisa saja tetap ada di hati kita. Mari kita baca ayat 2b. Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Di balik kalimat ini, kita bisa memahami suasana hati Nikodemus yang sangat penasaran dengan tanda mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus, sehingga dia sangat mendapatkan jawaban langsung dari Yesus. Tetapi jawaban Yesus seperti ini yang kita baca pada ayat selanjutnya. Mari kita baca ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak dosen, kakak-kakak senior, serta teman-teman mahasiswa dan juga yang ada di ruang Zoom, membaca firman Tuhan setiap hari atau membagikannya kepada orang lain tidak serta-merta membuat kita dapat melihat kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Demikian juga ketika kita rajin beribadah, mungkin kita mengikuti ibadah setiap hari, rajin ibadah pada kebaktian hari Minggu, atau melakukan pelayanan dan bahkan kita berkuliah di STT, tidak akan juga membawa kita untuk dapat melihat kerajaan Allah dan melakukan tanda-tanda mukjizat. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Jawaban yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Nikodemus menjadi jawaban bagi kita semua yang saat ini sedang mencari kerajaan Allah, bahwa ada hal yang sangat dasar yang kita lakukan dapat melihat kerajaan Allah. Bagi yang ada dalam Zoom, sama-sama cek amin. Allah melihat kerajaan Allah adalah memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan sejati yang hanya kita temukan dalam diri Tuhan Yesus. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak dosen, kakak-kakak senior, serta teman-teman mahasiswa yang ada di sini dan juga yang ada di ruang Zoom, nats kita pada hari ini, saya mencatat bahwa untuk dapat naik kerajaan Allah, ada 3 hal yang harus kita alami, yaitu yang pertama, harus dilahirkan kembali. Sama-sama kita katakan harus dilahirkan kembali. Harus dilahirkan kembali. Bagi yang di ruang Zoom, cek di Zoom, harus dilahirkan kembali. Haleluya. Yesus. Pada ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sama-sama kita katakan melihat kerajaan Allah. Melihat kerajaan Allah. Pertanyaan pada ayat 4, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Pertanyaan Nikodemus ini mewakili pertanyaan umat manusia yang belum sungguh-sungguh mengenal Allah. Pertanyaan ini selanjutnya dijawab Yesus pada ayat 5, yaitu bahwa yang dimaksud dilahirkan kembali adalah seseorang yang harus dilahirkan dari air. Dalam bahasa Yunaninya,
hudatos. Sekali lagi, sama-sama kita katakan hudatos. Dan roh di dalam bahasa Yunani kai pneumatos. Sama-sama kita katakan kai pneumatos. Air adalah firman Tuhan. Sama-sama kita katakan air adalah firman Tuhan. Yang ada di ruang chat Zoom, sama-sama chat di Zoom, air adalah firman Tuhan. Dan firman itu adalah, makasih cantik. Dan firman itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Maka firman itu adalah pelepas dahaga, menyejukkan, digunakan dalam baptisan, dan dilakukan kepada setiap orang yang bertobat dan menerima Kristus dalam hidupnya. Roh adalah Roh Kudus. Sama-sama kita katakan roh adalah Roh Kudus. Roh adalah Roh Kudus. Teman-teman yang dari ruang chat Zoom, ketik di chat Zoom, roh adalah kudus. Yang meneguhkan firman Allah tinggal diam di dalam diri manusia. Roh itu menjelaskan, mengingatkan, dan memberi pengertian pada kita untuk melakukan firman Tuhan. Kelahiran kembali adalah dilahirkan kembali atau memulai hidup secara baru. Sama-sama kita katakan dirayakan kembali. Dirayakan kembali. Ulang sekali lagi. Sama-sama kita katakan dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Amin. Amin. Dan merupakan karya Roh Kudus yang dengannya kita mengalami perubahan hati. Sama-sama kita katakan perubahan hati. Perubahan hati. Bagus. Bukti-bukti kelahiran kembali adalah pengakuan dosa, kesedihan dan pertobatan, iman, kasih, dan mengabdi kepada Allah. Dalam kelahiran kembali kita terima dari Allah, sedangkan dalam pertobatan kita kembali kepada Allah. Sama-sama kita katakan kembali kepada Allah. Yang ada dalam chat Zoom, ketik di chat Zoom, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Sehingga melalui nats ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya pekerjaan Tuhan adalah sempurna dilakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih sudah mewakili ya. Dia yang sorry. Maaf, sorry bentar. Sorry bentar ya. Dia yang perlengkap kita untuk dapat menjadi warga kerajaan sorga. Sama-sama kita katakan warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga. Amin. Yang kedua, hidup dalam roh. Sama-sama kita katakan hidup dalam roh. Hidup dalam roh. Teman-teman yang ada di ruang Zoom, chat di meeting Zoom, hidup dalam roh. Hidup dalam roh. Pada ayat 6 dikatakan, Yesus berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Sama-sama kita katakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Teman-teman yang ada di dalam chat Zoom, sama-sama tulis di chat Zoom, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sama-sama kita katakan, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Pertanyaannya, apa artinya hidup dalam roh? Orang yang percaya memiliki roh Kristus, maka memiliki pengharapan kemuliaan dalam diri mereka. Dalam Kolose pasal 1 ayat 7 dikatakan, kepada mereka Allah memberitakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lainnya, itu Kristus ada di tengah-tengah kamu, karena Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Sama-sama kita katakan pengharapan akan kemuliaan. Teman-teman yang ada di dalam chat Zoom, ketik di chat Zoom pengharapan akan kemuliaan. Mereka yang hidup dalam roh dan Kristus akan menyatakan kesucian dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kita bisa mengetahui bahwa hidup dalam roh kehidupan kita menunjukkan bahwa roh adalah kasih. Sama-sama kita katakan kasih. Sukacita, bilang sama-sama sukacita. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Dipenuhi dengan roh sama dengan mengizinkan firman Kristus,
untuk diam dengan segala kekayaan di dalam kita. Amin. Terima kasih ya Pak Riko. Yang ketiga, mengenal Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sama-sama kita katakan, mengenal Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mengenal Tuhan dalam roh dan kebenaran. Teman-teman yang ada di dalam chat Zoom, ketik di chat Zoom, mengenal Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat 7 dan 8 adalah dikatakan, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nats ini berbicara bahwa umat manusia yang belum mengenal Tuhan dalam roh dan kebenaran, sama-sama kita katakan roh dan kebenaran, akan heran dan tidak memahami tentang apa yang disampaikan Yesus mengenai kelahiran kembali. Yesus bahkan memberi perumpamaan mengenai angin yang bertiup yang bisa kita rasakan, tetapi kita tidak tahu dari mana datangnya dan kemana dia pergi. Sebagaimana halnya dengan angin, sekalipun tidak tampak, namun diketahui karena aktivitas dan desirannya. Demikian pula Roh Kudus diketahui melalui kegiatan dan efeknya atas mereka yang telah dilahirkan kembali. Orang-orang yang dilahirkan kembali memperlihatkan buah-buah roh dalam semua aspek kehidupan dimanapun dia berada. Pengenalan akan kehendak Tuhan membuat kehidupan kita menghasilkan buah-buah roh. Bapak dosen, kakak-kakak senior, dan teman-teman mahasiswa serta yang ada di ruang chat Zoom, untuk mengenal Tuhan kita selalu intim dengan Tuhan, yaitu dengan melakukan penyembahan dengan sungguh-sungguh, membaca firman-Nya setiap hari, berdoa, dan bahkan berpuasa, sehingga Tuhan mengurapi dan memampukan kita untuk mengenal apa yang menjadi kehendak-Nya. Penyembahan menjadi urusan hati yang telah disucikan oleh darah Kristus. Sama-sama kita katakan darah Kristus. Darah Kristus. Bukan sekedar tindakan eksternal karena mengikuti tata ibadah. Pengenalan akan Tuhan dalam roh dan kebenaran akan membawa kita untuk meraih kasih karunia berupa keselamatan dari Tuhan. Sama-sama kita katakan keselamatan dari Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Bapak dosen, kakak-kakak senior, dan rekan-rekan mahasiswa serta yang ada di ruang chat Zoom, terus mempersiapkan hati kita dan diri kita dalam segala apa yang kita pikirkan dan lakukan, agar kita terpilih menjadi orang-orang yang dapat melihat kerajaan Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Sama-sama yang kita katakan hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33 disampaikan, Alkitab berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, karena semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan kepada kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu mengenai melihat kerajaan Allah. Bimbing kami selalu Tuhan agar kami bisa memahami pesan yang telah kami dengar pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Pak Heru Yesus selaku wakil 3.